hadir untuk memenuhi panggilan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pasal 372 yang sudah kita laporkan pada tanggal 6 Desember 2024 terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 ya, yang dilakukan oleh 4 orang, yaitu Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Ferry Julian Saputra, dan Pablo Benua. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan donasi bodong kepada Agus Salim. Tadi Pak Elmi Nurmala telah diperiksa oleh penyidik dengan jumlah 17 pertanyaan, dan Mbak Wawa atau Neneng Suniati juga diperiksa dengan jumlah 17 pertanyaan yang sama terkait peralihan dana M. Agus Salim kepada yayasan dan peralihan uang Agus Salim kepada korban bencana alam NTT. Dan kita juga melampirkan bukti-bukti, yaitu bukti rekaman video podcastnya Denny Sumargo yang terus terang ya menyepakati bahwa dana 1,3 M itu mereka berempat menyepakati telah dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Tadi mungkin ada kesulitan nggak mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sendiri? Tidak ada kesulitan. Tadi saksi Mbak Elmi Nurmala dan Mbak Wawa diperiksa dengan lancar dan dibantu oleh penasihat hukum tim pembela kaum lemah dan pengacara-pengacaranya. Agus gimana nih Gus? Mungkin setia menemani sang istri saat diperiksa gitu. Mungkin gimana Gus? Makanya soalnya tadi aku di luar aja sih, tidur di luar, jadi nggak tahu. Kalau Agus sudah diperiksa pada 1 minggu yang lalu. Hari ini saksi istrinya Elmi Nurmala dan Wawa gitu, terkait peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera memproses hukum terkait laporan polisi yang kita buat dan untuk segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap 4 orang ini ya, yang otaknya telah melakukan dugaan donasi bodong kepada M. Agus Salim ini, sehingga klien kami telah dirugikan baik secara material maupun imaterial. Agus, ya ada tambahan dikit. Tadi kami juga telah melaporkan Densu dan kawan-kawan ini PB, NP dan GR ke Komisi Disabilitas Nasional di Kementerian Sosial. Sudah kami laporkan juga mereka terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan disabilitas pasal 144, ancaman pidananya 5 tahun dan denda 500 juta. Dugaan mereka telah melakukan pemindahan uang disabilitas, dalam hal ini Bang Agus Salim, ke penerima manfaat lain masyarakat NTT. Nah, mereka bisa diancam pidana. Hati-hati ya untuk Densu dan kawan-kawan, karena mereka telah menzolimi Bang Agus. Hati-hati dengan tindakan kalian. Mungkin untuk ancaman pidananya berapa lama? 5 tahun penjara, itu ancaman pidananya 5 tahun penjara, denda 500 juta. Gitu. Itu berarti dari pihaknya Agus juga menuntut agar Renovi, Ferry, Densu dan lain-lain agar segera di penjara gitu Bang. Kita minta keadilan ya. Keadilannya berupa nanti dilihat dulu proses hukumnya, apakah mereka beritikat baik tetap untuk mengembalikan uangnya Agus, atau tetap bersikukuh bahwa itu adalah uangnya donatur. Kalau memang ya bersikap kekeh pada pendiriannya, biarkan hukumnya berjalan gitu. Dan kita juga telah melakukan upaya-upaya tidak hanya baik secara pidana, juga perdata. Rencananya tim pembela kaum lemahnya Agus akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan Denny Sumargo karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan klien kami ya, baik secara material maupun imaterial. Dan nanti minggu depan akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang gugatannya tersebut. Kemarin kan donatur, kuasa hukumnya telah mencabut gugatannya. Kita ajukan lagi menguji apakah benar uang 1,3 miliar ini miliknya Agus atau miliknya pihak lain. Makanya kita
ajukan upaya hukum secara perdata gitu. Dan kita juga minta kepada Kementerian Informasi Teknologi atau Kominfo ya untuk menutup akses ya podcastnya Denny Sumargo ya yang diduga ini ya telah melakukan open donasi secara bodong ya kepada Agus. Ya, jadi kita minta kepada Kominfo baik secara tertulis maupun lisan ke sana nanti itu. Dan kita juga berharap perkaranya Agus ini diberikan atensi oleh Bapak Polda Metro Jaya agar segera diproses hukum 4 orang ini. Karena Agus benar-benar dirugikan dan perhatian ya, Agus sama sekali tidak melaporkan masyarakat NTT ya. Agus cinta NTT kan ya? Iya, Agus di sini cinta NTT, pengacaranya juga cinta NTT. Kita cinta NTT ya? Siap, Kita cinta NTT. Jadi kalau ada isu-isu ya mau melaporkan masyarakat NTT, kita tidak ada sama sekali maksud untuk melaporkan. Yang kita laporkan adalah terkait oknum-oknumnya yang menyelewengkan dana donasi milik klien kami Agus Salim. Jadi kita minta maaf kalau seandainya ada isu-isu begitu dan Agus sama sekali tidak ada niatan begitu Gus ya. Tidak pernah ada niat, juga minta maaf. Jadi kita hanya melaporkan proses hukum terhadap 4 orang ini gitu. Tidak ada niat untuk melaporkan masyarakat NTT. Oh, tadi kan aku sempat bilang juga akan melaporkan keempat orang ini terkait tindakan melawan hukum. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tindakan melawan hukum yang mereka lakukan itu seperti apa? Kita jelaskan ya, tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pertama yayasan yang pada saat itu ketuanya adalah Pratiwi Novianti, yang kita buka juga adalah Denny Sumargo. Peran mereka sangat besar sekali dalam melakukan perbuatan yang merugikan Agus, terutama yayasan ya. Yayasan di sini telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang awalnya Agus hanya menitipkan dana tersebut, tetapi peristiwanya ini berubah, penitipan tapi digeser lagi lah kepada korban bencana alam Leotobi di NTT ini, sehingga Agus tidak memperoleh haknya uang 1,3 miliar itu ya. Dan perannya DS atau Denny Sumargo ini diduga ya, dia juga bersama-sama ikut serta dalam perkara ini untuk membagikan uang tersebut kepada korban bencana NTT, sehingga Agus mengalami kerugian ya di sini. Jadi kerugiannya baik secara material maupun imaterial, kesulitan untuk berobat. Jadi patut juga untuk kita gugat kurang lebih berapa miliar nanti ya. Nanti kita ujilah di pengadilan gitu gugatan kita agar uang 1,3 miliar tersebut adalah uang sah milik M. Agus Salim ya. Kita uji. Kemarin kan donatur sempat mencabut gugatannya. Artinya dia main-main dalam permasalahan hukum ini ya. Kita minggu depan tim pembela kaum lemah, saya dan Mas Jaka dan Mbak Marlina ya, nanti akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas mereka itu. Rencana pengobatan Singapura gimana Dok? Kalau untuk pengobatan Singapura nanti bisa ditanyakan kepada pihak-pihak yang ingin berobat ke sana ya. Kalau kita hanya sebatas proses hukum dan upaya-upaya hukumnya gitu. Tapi Agus mungkin gimana mendengar akan berobat ke Singapura? Rencana pengobatannya seperti apa juga? Ya alhamdulillah bersyukur lah. Ya mudah-mudahan kita ikutin aja prosesnya. Itu aja sih. Tapi kondisi Agus sekarang gimana? Agus mungkin masih sakit apa gitu? Kalau untuk sakit ini palingan di luka sih, masih ada dikit-dikit doang. Iya, karena kan yang buat sakit itu keloid itu aja. Di Singapura ntar yang diobat itu adalah keloid kulitnya gitu ya? Oh iya, seperti mata, kulit juga sih sekalian. Ya doain aja lah yang terbaik, nanti tunggu aja kabar baiknya. Oke. Tapi Gus, maksudnya kasus ini masih terus bergulir. Mungkin Agus gimana terus merasa capek juga nggak sih Gus? Maksudnya nggak mau selesai untuk terkait ini. Aduh, kalau dibilang capek, banget lah capeknya. Tapi ya apa boleh buat, banyak sandiwara juga. Udah kita latihin aja sandiwaranya, mau gimana lagi. Benar mau capek banget. Lelah banget. Sudah pengen hasil terbang rasanya dari bumi ini. Banget. Bayangkan ya 5 bulan ya uangnya Agus dimain-mainkan, dibawa kemana, dibawa kemari gitu ya. Sementara Agus juga butuh pengobatan di sini. Uangnya kan ada di sana kan ya. Dimain-mainkan Agus. Coba 4 orang ini ya merasakan Agus. Agus kan buta selamanya ini. Coba mereka merasakan Agus begitu. Bagaimana rasanya kan? Sedih juga kan? Ini orang buta dimain-mainkan oleh mereka. Ya. Tidak ada itikat baiknya. Ya.
Kalau seandainya mereka dibalik menjadi begitu bagaimana? Ya. Ini udah Februari ini ya, perkara ini terus berjalan ya. Intinya sih kita minta kepada kepolisian untuk segera proses hukum 4 orang ini, dan kita juga minta kepada Komisi Nasional Disabilitas untuk memberikan perlindungan ya, hukum baik secara advokasi maupun perlindungan secara pendampingan hukum nanti pada saat pendampingan ya, agar Agus diberikan perlindungan dan tidak dihujat ya. Jadi makanya kita ke Komnas Disabilitas gitu. Dan nanti juga ada beberapa lapor polisi yang menyusul ya Mas. Iya. Tapi infonya uangnya udah sedikit nih persiapan untuk berobat ke Singapura aja nih. Kalau untuk persiapannya biasa-biasa aja, persiapan ya gitu, ya ikutin aja lah prosesnya. Kalau dibilang untuk persiapan udah siap sih, udah itu aja sih. Enggak, tapi infonya uangnya udah habis atau masih ada sih? Kita tidak tahu ya apakah benar uangnya itu sudah habis atau belum. Makanya kita minta kepolisian atau pihak-pihak pejabat yang berwenang untuk menguji terkait akuntabilitas keuangan Agus yang dititipkan kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Kalau memang sudah habis, artinya mereka patut diduga telah melakukan dugaan ya tindak pidana penggelapan, karena cukup bukti, kita ada beberapa bukti memenuhi unsur bahan tindak pidana penggelapan mereka, dan segera diproses hukum. Mau kalau pada akhirnya dia udah berjuang terus pada akhirnya uangnya tetap nggak bisa kembali ke Bang Agus, udah siap belum sih namanya Bang? Kita serahkan sama Allah aja. Kalau memang ada rezeki, kan aku bilang kalau memang ada rezekinya Gus, alhamdulillah. Kalau nggak ada pun ya